Assalamualaikum dan selamat datang. Jadi kalian yang masih bingung dalam baca jangka sorong, di video ini saya akan membantu kalian. Oke, langsung kita mulai. Oh ya, saksikan video ini sampai selesai supaya nanti ada trik tambahan ya, supaya bisa cepat bacanya, cepat sekali. Oke, nah ya, yang langkah pertama itu melihat angka 0 pada skala Nonius atau skala geser atau skala vernier. Nah, itu posisinya di mana? Di sini ya. Angka 0 yang ada di bawah ini, di skala geser ini ya. Kalian cari atau kalian lihat. Nah, di ini yang kalian butuhkan itu adalah ini. Ya. Jadi ini dulu. Ini juga berguna dalam kalibrasi. Kalian bisa langsung tahu posisi 0 di sini nih. Ini kan 0 mm dalam kondisi rapat. Kebanyakan yang bingung ya, kebanyakan bingung itu karena berusaha melihat rahang, yang mencocokkan angka ini dengan rahang, skala utama dengan rahang. Ini kesalahannya. Jadi yang benar itu adalah angka 0 ya. Kalian langsung, yang masih pemula, kalian dapatkan jangka sorong ini, kemudian lihat angkanya ya, bukan lihat rahangnya. Rahang ini untuk mengukur. Jadi ada 3 pengukuran kan, 1, 2, 3, luar, dalam, dan kedalaman. Oke, lanjut. Ini langsung latihan mengukur ya. Kemudian menentukan angka pengukuran di depan koma ya, di depan koma. Jadi misalnya 10, berapa, 20, berapa. Nah, titik-titik koma berapa itu kita cari dulu. Caranya gimana? Yaitu dengan melihat di mana angka 0 tadi berhenti. Ya seperti ini 0 ya. Kalau lihat contoh ini, ya, ini kurang bisa fokus saya. Nah, kita lihat contoh ini. 0 ini berhenti di mana? Berhenti di angka. Nah, ini lihat ya. Ini 5, ini 10, ini kan milimeter. Kadang ada beberapa jangka sorong yang murahan. Itu tulisannya 1 bukan 10. Maksudnya sama. Kalian bisa lihat di sebelah kanan sini. Dia ada keterangannya. Pasti ada keterangannya di sini. Ini milimeter. Ya. Kalau di sini ini milimeter. Kalau yang beberapa jangka sorong yang lain itu sentimeter. Ya. Ini berhenti di angka berapa? Satu garis ini nilainya 1 milimeter. Ini 5, 6, 7. Ya, ini 10 kalau cepatnya ya ini 10. Berarti ini adalah 9 lebih sedikit ya. Tapi ketemu dan ini adalah 9. Itu dulu. Jadi kalau berhenti 0 ini, berhenti angka 0-nya di misalnya di sini misalnya. Ini kita geser lagi, maka kalian sudah mendapatkan angka di depan koma. Jadi itu dulu. Itu karena pasti ya. Jadi tulis. Bila perlu tulis dulu, untuk pemula tulis saja dulu, nggak apa-apa, 30. Ya, dan jangan lupa dikunci. Kalian bisa latihan tanpa benda kerja ya, langsung gini aja, langsung dipakai gini aja, dibaca, dipakai, digeser, dibaca, digeser, dibaca. Jangan pakai benda kerja dulu ya. Kalian latihan membaca dulu, baru nanti kalau udah menguasai, kalian boleh ngukur macam-macam ya. Lanjut ya, kita mencari angka di belakang koma. Ini yang kadang-kadang membingungkan, padahal enggak, ini gampang nih. Jadi cara menentukan angka pengukuran di belakang koma yaitu dengan mencari garis yang paling sejajar ya, yang paling sejajar atau bahkan persis sejajar ya. Kalau nggak ada yang paling sejajar. Kalau berimbang gimana? Kalian bisa menentukan mau ke kiri atau ke kanan. Oke, nanti biar nggak bingung kita lanjut aja. Jadi mana yang paling sejajar di sini? Ini adalah, nah ini ya, di sini. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini adalah 1. Karena ini ketelitian 0,05, maka setiap garis yang di bawah itu nilainya adalah 0,05. Jadi kalau di sini tadi berapa? 9,05. Di sini 9,01. Berarti kalau ini langsung aja ya tutup poinnya. Ini adalah, ini 1, ini 2, di tengah-tengahnya artinya 15 atau 15 ya. Berarti 9,15. Kalian bisa cek.
Iya, skala utamanya 9 mm. Ini bukan saya yang nulis ya. Kemudian skala Nonius itu adalah 3 kali 0,05 ya, 3 kali ya, karena ini 3 kali. Sebetulnya kalian nggak perlu mengkali-kali seperti ini, karena ini ada panduan angka di sini kan. Jadi kalau misalnya yang sejajar di sini, maka ini adalah 75. Jadi nggak usah dihitung lagi jumlah garisnya, karena udah ada angka. Ini ya biar jelas saja ya. Jadi kalau di sini misalnya itu kembali ke contoh yang tadi ya, ini adalah 75. Kalau di sini adalah 70. Ya. Kalau diantaranya mungkin Pak kok diantaranya ya itu kalian nanti tinggal mata yang teliti, tapi itu lain kasus ya. Nanti intinya nanti bisa milih. Kalau di tengah-tengah ya namanya di tengah-tengah, kalian genapkan ke bawah aja lah atau genapkan ke atas. Itu sesuai sebetulnya nggak masalah itu. Karena kalau kita panjang nanti ya, intinya nggak masalah. Artinya yang kita dalam mengukur jangka sorong itu ketelitian yang kita cari biasanya paling tidak satu angka ya. Jadi lebih tinggi dari mistar, satu angka di belakang koma. Jadi kalau memang harus teliti banget, nggak mungkin kita pakai jangka sorong. Ya mungkin kalau terpaksa mungkin. Tapi di nilai teknik nggak bisa seperti itu ya. Oke, langsung lanjut. Nah ini tadi contohnya. Ini seperti ini tadi 0,00 ya. Seperti ini. Kemudian nanti kalau geser 10 itu 10,00. Jadi intinya kembali ke yang tadi. Ini kalian nanti latihan sendiri ya, latihan sendiri, pinjam kalau nggak punya ya. Itu kalian tentukan ya, hasil A, hasil B. Jadi hasil A-nya dulu kita cari. Ya saya ulang lagi ya, kalau kita nyari hasil A-nya atau angka di depan koma itu nyarinya pertama angka 0 kita tentukan atau kita cari ya, angka 0-nya di mana, kita geser sendiri seperti ini. Kemudian kita cari angka 0-nya di mana, berarti di mana? Misalnya di sini misalnya 102. Jadi ini misalnya 100. Ya ini juga perlu jam terbang ya. 100 bukan 120 tapi 100, atau 102 ya, 102 seperti ini. Bisa lihat ya, ini ya kelemahannya. Kemudian kalian punya jangka sorong atau pinjam di bengkel misalnya 102, baru nanti cari angka di belakang koma dengan cara mencari garis yang paling sejajar ya. Jadi kalau bingung dengan istilah-istilah, kalian abaikan dulu sementara. Juga ada inci di sini. Ini juga sementara diabaikan. Tapi kalau udah ngerti milimeter, kalian bisa jam langsung ke inci ya. Walaupun kita secara teori jarang menggunakan inci, tapi ini juga nggak terlalu susah, mungkin nggak terbiasa. Kapan dipakainya? Pengalaman saya sih biasanya di piping ya. Di piping itu kan pakai inci. Contoh kalian di rumah aja, di rumah ada pipa setengah ya, ngukurnya pakai ini setengah apa itu? Setengah mili nggak mungkin ya, setengah inci. Tapi kalau ini lain lagi ya, kadang-kadang di perpipaan ada standar pipa setengah itu setengah yang mana, dan ya masih lama lagi ya. Jadi ada pipa seamless dan lain-lain, itu lain topik ya. Intinya dalam perpipaan itu kita pakai inci biasanya, mostly akan pakai inci. Jadi kalian nanti akan menggunakan inci ini. Tapi kalau memang milimeter dulu lah ya, milimeter dulu kita kuasai, baru nanti lanjut ke inci. Ya memang kalau sederhananya kita pakai jangka sorong yang digital ya, tapi kita harus menguasai ini dulu ya. Ini juga melatih nalar bagi yang masih sekolah ya. Nah kembali, mungkin ada juga yang masih bingung gara-gara ketelitian ya. Ketelitian 0,05 ini apa maksudnya? Kemudian ada 0,02, jadi ada macam-macam ya, paling tidak ada 2 macam. Kalau yang lebih teliti lagi biasanya digital, 3 angka di belakang koma malahan, dan itu mudah ya. Jadi ada ketelitian 0,05, itu hasil pengukuran yang paling kecil sampai 0,05 seperti ini. Ini kebetulan yang saya pegang ini merek Mitutoyo ya, bagus ini, artinya logamnya bagus, kemudian angkanya tercetak dengan jelas, tidak terpengaruh suhu dan lain-lain ya. Saya nggak di endorse sama ini, tapi
saya melihat beberapa kawan-kawan itu menggunakan atau membeli jangka sorong yang merek-merek ya kurang begitu dikenal gitu kan, yaitu hasilnya sangat jelek. Kemudian kita coba kalibrasi, kita rapatkan seperti ini, adakah penyimpangan? Itu sangat-sangat menyimpang, dan paling parahnya lagi dia bergeser ya, bergeser. Nah, ini kokoh sekali ya. Jadi kembali ke ketelitian 0,05 itu adalah hasil pengukuran paling kecil itu sampai 0,05. Jadi misalnya contohnya seperti ini, 20,25 ya, 45,85 atau 45,80. Jadi kalian nggak ada nyari 40,87, nggak ada. Belakangnya kalau nggak 0 ya 5 ya, karena dia teliti sampai 0,05 mm. Jadi itu ya. Jadi kalau kalian ujian hasilnya 20,03 misalnya, salah pasti ya, karena jangka sorong kalian nggak mampu ngukur seperti itu, ngawur gitu. Jadi kalau mau ngawur pun ada tekniknya ya. Jadi misalnya ini kadang-kadang yang memang maaf, matanya memang kurang begitu jelas, atau memang kondisi di cahaya itu kurang terang. Ini untuk kalian ya, kalau kalian harus mengukurnya di lingkungan yang terang ya. Tapi kalau memang dalam ujian misalnya ini udah gelap atau memang lagi mendung misalnya, nah itu mata kan kurang awas. Kalian spekulasinya itu ya yang ini ya, yang apa itu, yang masuk akal itu kan. Jadi kalau 0,05 itu ya ekornya 5 atau 0 gitu loh, cuma dua pilihan ya. Nah, ini bukan contoh di sini ya. Nah, ini contoh yang ada di sini itu adalah, saya nggak megang karena kita pakai gambar ini ya. Ketelitian 0,02 ya. Jadi nanti kalau hasil ekornya itu 20,26, kemudian 45,78. Jadi kelipatan 0,02 ekornya ya, atau koma di belakang. Seperti tadi ya, kembali ke yang tadi itu nah ini lihat, coba lihat, cari garis yang paling sejajar ya. 20,26, 45,78. Langsung ke contoh yang ini ya. Ini berapa ini? 1, 2, 3. Ingat, jangan melihat, abaikan yang ini, abaikan rahang bagian bawah ya. Mana kalian fokus saja ke angka 0 yang di sini. Ini berhentinya di mana? Maka di sini adalah 1, 2, 3. Betul? Nah, 3, berapa? Kita cari. Wah, ini kalau mata kita kurang awas bisa keriting ya, bisa pusing ya. Nah, cari. Ketemunya adalah 3, berapa ini berarti? Ya ini ya 52, 54, 56, 58. 3,58 mm. Ini hasilnya 3,58 mm ya. Seperti itu. Ini kalian latihan terus. Jadi intinya kembali ke 3 langkah tadi. Lihat angka 0. Kemudian berhenti di mana dia? Berhenti di mana? Kalian bisa menentukan langsung angka di depan koma. Ya, tulis bro. Kemudian angka di belakang koma itu dengan mencari yang sejajar ya, yang sejajar. Kalian cari ya seperti ini. Nah, ini awalnya mungkin sulit atau pusing, tapi saya punya trik khusus ya. Trik ini nggak tahu ada di tempat lain atau enggak. Itu kalian bisa baca ini dengan cepat tuh. Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi. Ini apalagi ya garis-garis pusing ya. Saya punya trik. Nah, ini berhentinya di mana? Tadi kan berhenti. Oh, berhenti di 9 Pak, atau di 9 ya. Nah, ini seperti ini misalnya. Antara dua garis ini, dia posisinya di tengah, di kiri, atau di kanan. Nah, itu kalian akan mudah mencarinya. Kalau di tengah, maka dia posisinya
itu akan di area tengah ya. Kalau dia berhenti, anggaplah ini ya, kita pakai contoh ini. Ini misalnya nolnya agak mendekati ke angka 3 ini ya, mepet ke sini misalnya. Maka ini juga kalian nyarinya di area sini ya. Nah, ini tadi 3,58, artinya kita 3 mm ya. 3,58. Ini 8-nya ini kita cari, 5-nya udah ketemu kan? 8-nya ini kita cari, atau 58-nya ya. Itu ini kan area di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah lah, di tengah-tengah. Otomatis kamu nyarinya yang di areal tengah-tengah antara 4, 5, 6. Kan gitu. Jadi kalau angka 0 ini berhentinya di mendekati angka sebelahnya, mendekati angka 4 mm, kalian juga nyarinya di areal sebelah kanan atau angkanya makin gede ya. Jadi ini kan posisinya di tengah. Ini lihat nih, ini ada buktinya. Ya. Kita coba lihat yang tadi. Nah, ini sayangnya kurang jelas ya. Ini tapi bisa ya, bisa. Kalian bisa lihat mendekat kok ini ke layar HP atau ke layar monitor kalian. Ini mendekati angka yang sebelah kiri. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing nyari seluruhnya ini di mana yang paling paling sejajar di mana nih. Ya, kamu bisa pakai patokan yang ini. Nah, ini maka hasilnya akan mendekati angka yang kecil atau di sebelah kiri. Ya, kalau berhentinya di mendekati yang kanan, atau kalau ini berarti ya 8 tadi ya. Kalau udah mendekati ke geser ke sini, itu dapatnya angka yang kanan ya. Lu kalau pas persis di 0 ya berarti genap ya. Misalnya 10 pas di angka 100 mm ya genap, nggak usah pusing-pusing ya. Artinya angka 0-nya sejajar dengan angka di skala utama. Ini tadi video dari saya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa semangatnya tetap dijaga walaupun kondisi pandemi seperti ini ya. Kita nggak boleh terlalu takut, kita juga nggak boleh terlalu meremehkan. Jadi jaga kesehatan, ikuti prosedur COVID seperti yang ditentukan oleh Satgas. Kemudian ya tetap kita ya, masalah skill ini tetap harus kita tambah terus ya, tambah terus. Jangan sampai kondisi pandemi ini kalian jadi ketakutan kemudian putus asa, itu nggak boleh ya. Karena nanti ini insya Allah akan segera berakhir ya, segera berakhir. Jadi skill macam-macam termasuk di teknik ini masih sangat-sangat diperlukan. Jadi peluangnya masih besar sekali ya. Bahkan kondisi pandemi ini saya lihat beberapa ini tempat itu melanggar. Saya pun sebetulnya sudah dipanggil di bengkel berkali-kali ya. Saya pengalaman memegang jangka sorong ini udah 15 tahun ya. Mudah-mudahan tidak ada error di depan tadi, tapi saya pun menerima kritik dan saran dari teman-teman sekalian yang juga sudah menguasai ya. Barangkali ada kesalahan di tengah tadi, saya sudah teliti sih, sepertinya aman gitu kan. Cuman siapa tahu namanya manusia ya. Dan kalian jangan ragu, insya Allah teknik yang saya berikan itu udah mantap ya, dia udah mantap dan mudah dipahami. Tapi tetap kalau ada yang mau bertanya, silakan tanyakan di bawah ya, silakan tanyakan di komentar, jangan ragu-ragu. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.